never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas cara membuat entry jurnal untuk kasus UD Mawarkul, yaitu yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kasus UD Mawarkul, di sini kita persediaan barang dagangnya yaitu menggunakan FIFO atau first in first out. Sedangkan di dalam UD Mawarkul ini yang akan kita catat untuk kasus yang pertama yaitu memproses entry jurnal. Jadi untuk memproses entry jurnal yaitu kita akan mencatat ke dalam jurnal khusus dan general jurnal. Jurnal khusus yaitu terdiri dari purchase jurnal, lalu sales jurnal, cash receipt jurnal, cash payment jurnal, serta general jurnal. Ditambah dengan petty cash jurnal. Jadi ditambah dengan petty cash jurnal. Untuk inventory card atau kartu persediaan telah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi kita lihat untuk soal memproses entry jurnal, nama perusahaan kita yaitu UD Mawarkul. Jadi nama perusahaannya UD Mawarkul. Kebijakan akuntansinya untuk UD Mawarkul, di sini ada kebijakan umum. Lalu untuk pembelian, kita akan dikenakan PPN masukan setiap pembelian sebesar 11%. Termin pembayarannya N/30 atau tidak ada potongan, paling lambat pembayaran 30 hari. Apabila ada denda, maka akan dikenakan 1%. Untuk pengeluaran kas, di atas 1 juta kita membayar dengan cek. Sedangkan setiap pengeluaran 1 juta atau kurang, kita menggunakan kas kecil atau petty cash dengan menggunakan sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Lalu untuk penjualannya, setiap penjualan akan dikenakan PPN keluaran yaitu 11% dan ada biaya transport penjualan ditanggung oleh pembeli. Lalu termin pembayarannya yaitu N/30 atau tidak ada potongan. Sedangkan dendanya 1%. Lalu untuk penerimaan kas langsung disetor ke Bank Mandiri dengan menggunakan cek. Sedangkan penilaian persediaan barang yaitu dengan menggunakan metode perpetual dengan metode first in first out atau metode FIFO. Jadi metode persediaan barang dagang yaitu menggunakan metode FIFO. Untuk persediaan barang dagang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Kita masuk dokumen transaksi pertama. Dokumen transaksi pertama ini merupakan faktur. Faktur di sini merupakan faktur penjualan. Kenapa dinamakan faktur penjualan? Karena nama perusahaan kita yaitu UD Mawarkul ada di atas. Jadi ini merupakan faktur penjualan di tanggal 3 Desember. Dari dokumen transaksi ini kita catat karena di sini merupakan penjualan secara kredit, maka kita catat ke dalam sales jurnal. Jadi kita mencatat ke dalam sales jurnal. Untuk tanggal transaksi sesuai dengan di soal, di sini tanggal 2 Desember dengan nomor faktur F1201. Maka kita isi tanggal 2 dengan nomor faktur yaitu F1201. Deskripsi di sini kita menjual kepada toko Zulfa. Jadi kita isi deskripsinya yaitu toko Zulfa dengan jurnal yang kita buat di dalam sales jurnal ini.
Account receivable yaitu merupakan total keseluruhannya, yaitu sebesar Rp226.775.000. Maka kita masukkan angkanya untuk account receivable. Lalu di sebelah kredit ada sales. Sales yaitu jumlah penjualannya sebesar Rp202.500.000. Maka kita masukkan untuk kolom sales Rp202.500.000. Lalu ada PPN outcome, besarnya PPN outcome di sini 11%, yaitu Rp22.275.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada free collect. Free collect di sini Rp2 juta. Maka kita masukkan di kolom kredit untuk free collect yaitu Rp2 juta. Lalu berikutnya jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk cost of goods sold dan merchandise inventory ini datanya kita ambil dari inventory card. Jadi datanya kita ambil dari inventory card. Di inventory card ada tanggal yang sama yaitu tanggal 2 untuk toko Zulfa. Di sini kita penjualannya untuk toko Zulfa AC Asri 2 PK yaitu Rp85.500.000. Sedangkan untuk AC Cool 2 PK untuk toko Zulfa di tanggal 2 penjualannya Rp79.500.000. Sehingga ini kita jumlahkan. Rp79.500.000 ditambahkan Rp85.500.000. Maka angka inilah yang masuk ke dalam sales journal, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit sebesar Rp165 juta. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 2 untuk nota kredit tanggal 3 Desember. Di sini ada nota kredit merupakan retur. Sebelumnya kita telah menjual barang kepada toko Zulfa, ternyata barang tersebut ada yang tidak sesuai sehingga diretur. Maka ini dinamakan retur penjualan. Dari dokumen transaksi ini karena ada retur penjualan, maka akan kita catat ke dalam general journal. Jadi dicatat ke dalam general journal. Untuk jurnalnya yang kita buat yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 3. Dengan evidence number NK1. Jurnal yang kita buat untuk retur penjualan ada 2, yaitu jurnal yang pertama, sales return dan PPN outcome di debit, dan yang di sebelah kreditnya account receivable. Lalu kita isi jangan lupa nomor akun. Nomor akun ini diambil dari daftar akun. Sedangkan untuk jumlahnya, sales return yaitu banyaknya yang diretur sebesar Rp27 juta. Jadi ini merupakan sales returnnya yaitu sebesar Rp27 juta. Sedangkan PPN outcome-nya yaitu PPN-nya Rp2.970.000. Maka kita catat Rp2.970.000. Lalu yang di sebelah kreditnya ada account receivable yaitu jumlah keseluruhannya Rp29.970.000. Maka kita masukkan angkanya di sebelah kredit. Lalu untuk jurnal yang kedua yaitu merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card yaitu ada AC Asri 2 PK di tanggal 3 yaitu retur untuk toko Zulfa, untuk AC Asri 2 PK ada Rp11.400.000. Sedangkan untuk AC Full 2 PK, untuk retur toko Zulfa ada Rp10.600.000. Sehingga ini kita jumlahkan. Rp10.600.000 ditambahkan Rp11.400.000, maka inilah angka yang masuk ke dalam jurnal yang kedua, yaitu merchandise inventory di debit, cost of goods sold di sebelah kredit. Dengan jumlahnya yaitu Rp22 juta.
Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 3. Di sini ada voucher kas kecil tanggal 5 Desember dengan nomor bukti V121. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan voucher kas kecil, kita catat ke dalam petty cash journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 5 dengan nomor bukti V121, maka kita isi tanggal 5 dengan nomor bukti V121. Deskripsi kita ambil dari soal, yaitu di sini keterangannya pembayaran untuk rekening listrik dan air bulan November sebesar Rp900.000. Maka kita isi deskripsinya pembayaran rekening listrik, telepon dan air untuk bulan November tahun 2024. Karena pembayaran biaya untuk bulan November, maka akun yang kita catat yaitu expense payable di debit. Nomor akun kita ambil dari daftar akun, sedangkan totalnya yaitu sebesar Rp900.000. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu petty cash. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu ada dokumen nomor 4. Di sini ada nota kontan. Nota kontan ini merupakan penjualan tunai. Tanggal 5 Desember. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat karena merupakan penjualan tunai, maka kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 5 dengan evidence number, yaitu sesuai dengan di soal N1201. Deskripsinya yaitu pelanggan tunai, maka kita isi pelanggan tunai. Dengan jurnal yang kita buat, cash in bank sesuai dengan jumlahnya di sini Rp22.755.000. Maka kita isikan untuk di sebelah debit cash in bank yaitu Rp22.755.000. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu kita isi di kolom others untuk penjualannya ya atau sales, yaitu sebesar Rp20.500.000. Jadi kita catat di kolom others yaitu sales, di kolom others sales dengan totalnya Rp20.500.000. Nomor akun kita ambil dari daftar akun. Lalu berikutnya yang di sebelah kredit ada PPN outcome. PPN outcome sebesar Rp2.255.000. Jadi di sini ada PPN outcome. Free collect tidak ada, maka kita kosongkan. Jadi jurnalnya cash in bank di debit dan sales serta PPN outcome di sebelah kredit. Itu untuk jurnal yang pertama. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit, kita catat di kolom other. Cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya, angka ini kita ambil dari inventory card. Jadi dari persediaan di tanggal 5. Tanggal 5 ada penjualan tunai yaitu Rp11.400.000 untuk AC Asri 2 PK. Sedangkan untuk AC Cool 2 PK ada penjualan tunai sebesar Rp5.300.000. Sehingga Rp5.300.000 ditambahkan dengan Rp11.400.000. Angka inilah yang masuk ke dalam cash receipt journal yaitu sebesar Rp16.700.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada faktur. Faktur di sini merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas. Jadi, dibeli barang kepada PT Ramajaya tanggal 8 Desember dengan nomor bukti F011. Dari dokumen transaksi ini, kita catat karena merupakan pembelian secara kredit, maka kita catat ke dalam purchase journal. Yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 8 dengan nomor faktur F011. Deskripsi kita isi PT Ramajaya. Untuk jurnal yang kita buat yaitu di sebelah debit ada merchandise inventory. Merchandise inventory sebesar Rp193.000
Rp500.000, maka kita isikan merchandise inventory. Lalu ada PPN outcome Rp21.285.000. Maka kita isikan jumlahnya yaitu Rp21.285.000. Lalu di sebelah debit masih ada freight paid. Kita lihat di sini ada freight paid sebesar Rp800.000. Maka kita isikan freight paid yaitu Rp800.000. Sedangkan yang di sebelah kredit ada account payable yaitu sebesar Rp112.585.000. Maka kita isikan jumlahnya. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen nomor 6. Jadi ada dokumen transaksi nomor 6. Bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 121 tanggal 9 Desember. Dari dokumen transaksi ini karena merupakan bukti pengeluaran kas, maka akan kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 9 dengan nomor bukti BKK 121. Deskripsinya kita isi di sini untuk pelunasan faktur kepada PT Raska Berkah. Jadi kita membayar sebesar Rp60.606.000. Jadi deskripsi kita isi PT Raska Berkah. Nomor cek kita isi sesuai dengan di soal yaitu CP12001. Lalu jurnal yang kita buat, account payable di debit, dan cash in bank di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp60.606.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 7. Di sini bukti penerimaan kas. Dengan nomor bukti BKM 121 tanggal 10 Desember diterima dari toko Adnan atas pelunasan faktur. Dari dokumen transaksi ini karena merupakan bukti penerimaan kas, maka kita catat ke dalam cash receipt journal. Jadi kita catat ke dalam cash receipt journal, tanggal transaksi kita isi tanggal 10 dengan nomor bukti yaitu BKM 121, jadi kita isi BKM 121, deskripsi yaitu toko Adnan, jurnal yang kita buat di sini sebesar Rp91.020.000 yaitu cash in bank di debit dan yang di sebelah kreditnya account receivable. Masing-masing jumlahnya Rp91.020.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 13. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 8. Jadi dokumen nomor 8 tanggal 13 Desember ada faktur. Di sini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Jadi dijual barang kepada toko Faras tanggal 13 Desember. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan penjualan secara kredit, maka kita catat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 13 dengan nomor bukti yaitu F1202. Deskripsinya yaitu toko Faras. Jadi deskripsinya toko Faras, sedangkan jurnal yang kita buat ada di sebelah debit account receivable yaitu jumlah keseluruhan Rp340.550.000. Maka kita masukkan angkanya untuk account receivable. Lalu di sebelah kredit ada sales, yaitu sales dinilai sebesar Rp305 juta. Jadi kita masukkan angkanya. Lalu PPN outcome Rp33.550.000. Maka kita masukkan angkanya. Ada free collect, kita lihat free collect yaitu Rp2 juta. Maka kita isikan untuk jurnal free collect di sebelah kredit sebesar Rp2 juta. Lalu jurnal yang berikutnya untuk cost of goods sold dan merchandise inventory. Cost of goods sold dan merchandise inventory, angkanya kita ambil dari inventory card, yaitu tanggal 13 Desember. Kita lihat di tanggal 13 Desember untuk toko Faras ada penjualan untuk AC Asri 2PK Rp142.500.000.
Sedangkan untuk Asekul 2PK di tanggal 13 ada penjualan yaitu sebesar 106 juta rupiah. Jadi 106 juta rupiah ditambahkan 142.500.000 rupiah, maka angka inilah yang kita masukkan ke dalam sales journal, yaitu cost of goods sold di debit 248.500.000 rupiah dan merchandise inventory di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya, dokumen nomor 9 ada voucher kas kecil dengan nomor bukti V122 tanggal 15 Desember. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam petty cash journal, tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 15 dengan nomor bukti V122. Untuk deskripsi kita lihat di sini pembelian perlengkapan kantor, maka deskripsinya kita isi pembelian perlengkapan kantor dari toko Faiza yaitu sebesar Rp700.000. Maka jurnal yang kita buat di sebelah debit yaitu office supplies sebesar Rp700.000 dan yang di sebelah kreditnya petty cash Rp700.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada dokumen nomor 10. Ini merupakan faktur. Faktur ini merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas. Dibeli barang kepada PT Raska Berkah tanggal 16 Desember dengan nomor bukti 317. Dari dokumen transaksi ini maka akan kita catat ke dalam purchase journal karena merupakan pembelian secara kredit. Tanggal transaksi kita isi tanggal 16 dengan nomor bukti 317, deskripsi kita isi PT Raska Berkah. Dan jurnal yang kita buat untuk merchandise inventory yaitu Rp248.500.000. Jadi jumlahnya kita masukkan untuk merchandise inventory. Lalu PPN income yaitu Rp27.335.000, maka kita masukkan angkanya. Lalu ada freight paid, di sini tidak ada, maka kita kosongkan. Account payable yaitu jumlah keseluruhannya Rp275.835.000, maka kita masukkan angkanya. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada bukti penerimaan kas, yaitu diterima dari toko Zahra tanggal 17 Desember dengan nomor bukti BKM 122. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan bukti penerimaan kas, maka kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi yaitu tanggal 17, kita catat tanggal 17 dengan evidence number BKM 122 yaitu deskripsinya toko Zahra. Karena pelunasan faktur, maka kita catat cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Angkanya sesuai dengan di soal yaitu Rp89.355.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 12. Di sini ada faktur. Faktur ini merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas. Tanggal 19 Desember dibeli barang kepada PT Tunas Nalendra. Dari dokumen transaksi ini maka kita akan catat ke dalam purchase journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 19 dengan nomor bukti sesuai dengan di soal yaitu 411. Deskripsi kita isi PT Tunas Nalendra. Lalu jurnal yang kita buat yaitu merchandise inventory di debit sebesar Rp138.500.000. Maka kita masukkan angkanya Rp138.500.000. Untuk PPN income yaitu Rp15.235.000. Maka kita masukkan angkanya. Sedangkan freight paid yaitu di sini ada Rp1.500.000, maka kita masukkan freight paid Rp1.500.000. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu account payable, jumlah keseluruhannya
sebesar Rp155.235.000. Maka kita masukkan angkanya. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 13 untuk nota kredit. Sebelumnya kita telah membeli barang kepada PT Tunas Nalendra, ternyata ada barang yang tidak sesuai. Sehingga di tanggal 20 Desember ada retur pembelian. Maka dari dokumen transaksi ini kita akan catat ke dalam General Journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 20, evidence number yaitu NTN1. Maka kita isikan NTN1 dengan jurnal yang kita buat yaitu account payable di debit dan PPN income serta merchandise inventory di kredit. Untuk jumlahnya, account payable yaitu Rp18.093.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu PPN income yaitu Rp1.793.000. Maka kita masukkan di sebelah kredit PPN income. Dan merchandise inventory yaitu Rp16.300.000. Maka kita masukkan angkanya. Jangan lupa diberi nomor akun. Nomor akun ini diambil dari daftar akun. Dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 14, ada bukti pengeluaran kas. Jadi ada bukti pengeluaran kas tanggal 23 Desember nomor bukti BKK 122. Karena merupakan bukti pengeluaran kas, maka kita catat ke dalam cash payment journal. Jadi kita catat ke dalam cash payment journal, tanggalnya kita isi tanggal 23. Evidence number yaitu BKK 122 dengan deskripsi pembayaran pinjaman Bank Mandiri. Nomor cek di sini CP 12002. Jadi kita isi nomor cek 12002 dengan jurnal yang kita buat yaitu di sini pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp165 juta. Yaitu dengan rincian bayar pokok pinjaman Rp150 juta, sedangkan bunga pinjamannya sebesar Rp15 juta. Maka jurnalnya kita catat di kolom others atau kolom serba-serbi, yaitu jurnal yang pertama Bank Mandiri Loan di sebelah debit Rp150 juta dengan interest expense Rp15 juta. Jadi ini di sebelah debit kita catat di kolom others atau serba-serbi. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu Rp165 juta. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, dokumen nomor 15, ada faktur. Faktur ini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Dijual barang sebesar Rp14.985.000 kepada toko Adnan tanggal 24 Desember. Dari dokumen transaksi ini, karena ini merupakan penjualan, maka kita catat ke dalam sales journal. Jadi kita catat ke dalam sales journal, yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 24 dengan nomor bukti F1203 dan deskripsinya toko Adnan. Jurnal yang kita buat di sebelah debit account receivable yaitu sebesar Rp14.985.000. Maka kita masukkan angkanya Rp14.985.000. Sedangkan yang di sebelah kreditnya ada sales yaitu sebesar Rp13.500.000. Maka kita masukkan angkanya untuk sales. Lalu PPN outcome, ada PPN outcome yaitu Rp1.485.000. Maka kita masukkan angkanya. Free collect tidak ada, maka kita kosongkan. Lalu jurnal berikutnya yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card tanggal 24 Desember. Untuk toko Adnan ada penjualan Rp5.700.000 untuk Asri 2 PK. Sedangkan Cool 2 PK di tanggal 24 ada penjualan Rp5.300.000. Jadi Rp5.300.000 ditambahkan Rp5.700.000 inilah yang masuk ke dalam sales journal untuk
Cost of goods sold di debit 11 juta rupiah dan merchandise inventory di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 16. Untuk dokumen nomor 16 ini merupakan bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan sebesar 10 juta rupiah tanggal 26 Desember dengan nomor bukti BKK 123. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam case payment journal karena untuk pembayaran gaji. Tanggal 26 kita isi evidence number yaitu BKK 123, deskripsi kita isi pembayaran gaji karyawan. Sedangkan nomor cek kita isi CP12003. Lalu jurnal yang kita buat di kolom others di sebelah debit, karena pembayaran gaji maka wages and salaries expense di debit sebesar 10 juta rupiah dan cash in bank di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita masuk dokumen transaksi nomor 17, ini merupakan faktur. Karena nama perusahaan kita ada di atas, jadi merupakan faktur penjualan. Dari dokumen transaksi ini, kita catat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal, yaitu tanggal 28 Desember dengan nomor bukti F1204. Deskripsi kita isi toko Zahra. Jadi kita catat tanggal 28 nomor faktur F1204 deskripsi toko Zahra dengan jurnal yang dibuat yaitu di debit account receivable sebesar Rp53.170.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu yang di sebelah kredit ada sales sebesar Rp47 juta, maka kita masukkan angkanya sales Rp47 juta. Lalu ada PPN outcome yaitu Rp5.170.000, maka kita masukkan angkanya. Lalu ada free collect atau pendapatan angkut yaitu di sini sebesar Rp1 juta, maka kita isi Rp1 juta. Lalu kita akan mencatat jurnal yang kedua, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card. Untuk toko Zahra, ada penjualan Rp17.100.000 untuk AC Asri 2PK. Dan untuk AC Cool 2PK di tanggal 28 ada penjualan sebesar Rp21.200.000, sehingga kita jumlahkan Rp21.200.000 ditambahkan Rp17.100.000, maka jumlah inilah yang dicatat ke dalam sales journal. Cost of goods sold di debit Rp38.300.000 dan merchandise inventory di kredit dengan jumlah yang sama. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 18. Ada bukti pengeluaran kas. Dibayar tanggal 29 Desember yaitu pembayaran servis AC sebesar Rp1.500.000. Dari dokumen transaksi ini karena merupakan pengeluaran kas maka kita catat ke dalam case payment journal. Tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 29 dengan nomor bukti BKK 124, deskripsi pembayaran servis AC dengan nomor cek yaitu CP12004. Dari dokumen transaksi ini kita jurnalnya yaitu karena pembayaran servis AC kita jurnal di kolom others di sebelah debit maintenance expense sebesar Rp1.500.000. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank Rp1.500.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya ada dokumen nomor 19 bukti penerimaan kas di tanggal 31 Desember dengan nomor bukti BKM 123 diterima dari toko Zulfa atas pelunasan faktur. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan bukti penerimaan kas, kita catat ke dalam case receipt journal.
Tanggal kita isi tanggal 31 dengan evidence number yaitu BKM 123, deskripsinya yaitu toko Zulfa. Dan jurnal yang kita buat yaitu cash in bank di debit dan account receivable di kredit. Angkanya yaitu sebesar Rp196.805.000. Maka kita masukkan angkanya untuk cash in bank dan account receivable. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen nomor 20 untuk bukti pengeluaran kas di tanggal 31 Desember dengan nomor bukti BKK 125 dibayar kepada pemegang kas kecil sebesar Rp1.600.000 untuk pengisian kembali kas kecil. Untuk bukti pengeluaran kas ini maka akan kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 31 dengan nomor bukti BKK 125 dengan nomor cek yaitu CP12005. Serta jurnalnya yang kita catat yaitu di kolom others di sebelah debit yaitu petty cash Rp1.600.000 dan yang di sebelah kreditnya cash in bank Rp1.600.000. Jadi ini merupakan dokumen transaksi terakhir. Selesai semua kita catat transaksinya ke dalam jurnal khusus. Lalu berikutnya kita akan mentotal jumlah keseluruhannya. Jadi kita totalkan masing-masing jurnalnya dimulai dari purchase journal kita jumlahkan. Lalu sales journal juga kita jumlahkan dari masing-masing kolomnya. Lalu untuk cash receipt journal juga kita jumlahkan. Lalu untuk cash payment journal, jadi untuk cash payment journal juga kita jumlahkan totalnya. Dan berikutnya untuk general journal juga kita jumlahkan debit dengan kreditnya. Lalu untuk petty cash journal juga kita jumlahkan debit dengan kreditnya. Setelah kita jumlahkan, kita akan membuat rekapitulasi jurnal. Jadi rekapitulasi jurnal ini kita buat yaitu berdasarkan nomor akunnya. Nomor akun yang ada di debit kita pindahkan ke debit dan nomor akun yang di sebelah kredit kita pindahkan ke kredit. Nomor akun yang di sebelah debit ini ada 3, kita pindahkan nomor akun masing-masing. Untuk 1.500 jumlahnya yaitu Rp580.500.000, maka kita masukkan angkanya. Lalu untuk 1.900 jumlahnya Rp63.855.000, maka kita masukkan angkanya. Dan nomor akun 5.200 jumlahnya Rp2.300.000, maka kita masukkan angkanya lalu kita total atau jumlah. Dan yang di sebelah kreditnya ada nomor akun 2.100 dengan totalnya Rp646.655.000, maka kita masukkan angkanya dengan nomor akunnya, lalu kita total. Di sini debit dengan kredit harus balance. Jadi kegunaan rekapitulasi jurnal ini yaitu untuk mempermudah kita memposting ke dalam buku besar. Lalu berikutnya sales journal. Kita akan membuat rekapitulasi jurnalnya sama. Nomor akun yang ada di sebelah debit kita pindahkan. Ada 2 nomor akun di sebelah debit dengan jumlahnya masing-masing juga kita pindahkan. Untuk 1.300 dan 5.100 ini kita masukkan angkanya. Lalu yang di sebelah kredit juga kita masukkan nomor akun dan yang ada jumlahnya saja yang kita masukkan. Yaitu di sini ada 4.100, 2.800, 4.400 dan 1.500. Maka kita masukkan jumlahnya sesuai dengan jumlah masing-masing.
Jadi jangan sampai keliru. Untuk nomor akun 1.500 kita masukkan angkanya sampai dengan selesai semua. Lalu jangan lupa kita total. Debit dengan kredit harus balance. Jadi ini kegunaan kita membuat rekapitulasi jurnal. Lalu berikutnya untuk cash receipt jurnal sama kita pindahkan nomor akunnya. Nomor akun yang ada di sebelah debit dengan yang ada di kolom others ini kita pindahkan masing-masing. Di sini ada 2 yang untuk di sebelah debit. Angkanya untuk 1.100 yaitu Rp399.935.000, maka kita pindahkan. Untuk 5.100 yaitu 16.700.000, maka kita pindahkan. Sedangkan yang di sebelah kreditnya ada 1.300, jadi ada 1.300 dan di kolom others ini ada 3. Kita pindahkan semua masing-masing. Jadi di sini ada 4 nomor akun. Kita pindahkan masing-masing serta jumlahnya pun kita pindahkan masing-masing, jangan sampai salah. Setelah kita pindahkan, lalu kita jumlahkan. Debit dengan kredit harus balance. Selesai di cash receipt jurnal, kita ke cash payment jurnal. Sama di cash payment jurnal. Sama di cash payment jurnal yaitu nomor akun kita pindahkan. Di sini yang di sebelah debit ada account payable 2.100 dan yang di kolom others masing-masing kita pindahkan. Jadi semuanya kita pindahkan nomor akunnya beserta dengan totalnya, yaitu account payable Rp60.606.000. Maka kita masukkan nomor akun dan totalnya. Dan yang di kolom others-nya juga kita masukkan masing-masing sesuai dengan nomor akunnya. Lalu yang di sebelah kreditnya ada nomor akun 1.100. Kita masukkan dengan total jumlahnya yaitu Rp288.706.000. Selesai di cash payment journal, kita ke general journal. Untuk general journal juga sama, yang kita masukkan yaitu nomor akun yang ada di debit, kita pindahkan ke sebelah debit, dan nomor akun yang ada di kredit, kita pindahkan ke sebelah kredit, dengan total masing-masing jumlahnya sesuai dengan berdasarkan nomor akunnya. Setelah selesai, jangan lupa kita jumlahkan. Debit dengan kredit harus balance. Selesai di general journal, terakhir di petty cash journal. Sama kita pindahkan, di sebelah debit ada 2 nomor akun. Dengan total masing-masing, kita pindahkan nomor akun dan jumlah masing-masing kita pindahkan. Sedangkan yang di sebelah kreditnya ada 1.200, jadi 1.200 dengan total jumlahnya Rp1.600.000. Maka kita masukkan nomor akun dan jumlahnya. Debit kita jumlahkan dan kredit kita jumlahkan. Jumlahnya harus balance antara debit dengan kredit. Itulah tadi cara mencatat entry jurnal ke dalam jurnal khusus dan rekapitulasi jurnal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.